Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah penyakit yang akan menyerangmu ya. Kalau kau tidak berolahraga atau menjaga kesehatan ya. Lebih ke kewaspadaan aja, bukan menebar ketakutan, menebar rasa apapun ya kepada kalian. Ini hanya untuk berjaga-jaga. Kalaupun ini sudah terjadi, berarti kamu harus mencari pengobatan ya, dan hidup sehat. Oke, ini yang akan ke depan kamu dapatkan ya, penyakit-penyakit yang mungkin akan menyerang ya, rentan seperti gitu ya, karena kamu datang ke readingan saya tidak dari diriku ya, tetapi dari kata hatimu, dan kata hatimu itu menuntunmu ya, hatimu itu menuntunmu, semesta menuntunmu untuk mendengarkan readingan ini, yang mana saya hanya sebagai perantara, sebagai pembicara pesan dari spirit guide atau dari sang pencipta, atau pesan semesta kepadamu, di mana kamu harus bisa lebih waspada dan untuk menjaga kesehatan kamu. Kita lihat ya, apa yang akan terjadi atau penyakit-penyakit apa yang akan datang kepadamu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, berikan energimu. Kita langsung saja ke depan ya, penyakit-penyakit yang rentan yang bisa menyerang dirimu ya. Berikan energimu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Kita lihat ya, penyakit-penyakit apa saja yang akan datang kepadamu ya. Jadi kalau kamu sudah tahu, oh ternyata penyakit ini toh yang dibilang Kak Ica. Oke, kalau begitu saya akan lebih berjaga-jaga untuk agar supaya penyakit itu tidak datang gitu. Ya bukan kamu sudah tahu, pasrah-pasrah saja gitu. Oke, kita lihat di kartu pertama. Di sini ada Four of Pentacles. Ada juga di sini Six of Cups. Maaf agak berisik ya, si bocil lagi bermain. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Di sini ada Straight. Ada Nine of Swords. Wow. King of Swords. Jasmine. Four of Swords. Wheel of Fortune. Oke, bicara penyakit, ini ada beberapa penyakit yang memang sudah kamu alami ya. Sudah ibaratkan sudah ada dalam diri gitu. Ada ya kolesterol ya. Makanan harus di ini ya. Makanan harus diimbangi dengan olahraga. Kalau memang kamu makan makanan yang berlemak ya, karena memang saya lihat di sini kamu senangnya makan makanan berlemak gitu ya.
tetelan, bakso, terus nasi padang ya yang bersantan ya. Siapa yang tidak tergiur dengan makanan enak? Cuman ya itu ya, kolesterol ya, asam urat, ini sudah ada ya. eh Banyak olahraga, minum air hangat ya. Terus saya lihat di sini kaki kamu kram, tangan kamu kram ke depan ya. Ini pun juga mungkin sudah terjadi ya, kaki, jari-jari ya, asam urat nih ya. eh Banyak minum air putih ya, banyak minum air putih supaya metabolisme lancar. Penyakit juga ini ya, kurang olahraga, kurang gerak juga kamu ya. Banyak olahraga, kalau nggak bisa olahraga ya kalau bisa jalan kaki gitu ya contohnya, atau bersepeda ke kantor, ini contoh. Ataupun kalau memang tidak bisa ya sudah, kamu nggak usah naik lift, naik tangga ya, naik turun tangga, itu sudah termasuk olahraga juga ya, walaupun secara tidak langsung tidak kelihatan, tetapi itu sudah melatih kaki, otot-otot kaki kamu untuk bergerak ya. Terus asam lambung di sini juga ada yang karena pikiran, asam lambung ya. Jadi ada yang sudah gemuk, akhirnya mau diet ya, diet ketat, akhirnya ya asam lambung. Ataupun kalau bicara pikiran berarti ada masalah, akhirnya ya asam lambung lambung memproduksi asam lambung nih yang banyak, akhirnya penyakit mah ya. Jadi jangan sampai telat makan dan pikiran harus tetap terjaga ya. Bicara asam lambung tinggi ya, nih hati-hati. Jangan sampai dua, pikiran dan terlambat makan ya, ataupun makan yang terlalu pedas ya. Di sini juga saya merasakan energinya ya. Mungkin kalau wanita ya agak sedikit nyeri haid ya. Nyerinya sangat luar biasa sakit ya. Eh Ya mungkin kamu harus apa ya, kalau mau dibilang minum minuman jamu ya, supaya melancarkan pembuangan ya, dan ya setidaknya untuk meredakan nyeri gitu ya. Jadi minum jamu, jangan terlalu banyak berbaring, karena kalau berbaring sakitnya terasa. Kamu harus beraktivitas, kalau seandainya kamu lagi dapat ya, harus beraktivitas. Kayaknya tapi saya sakit sekali, nggak bisa bergerak ya. Kalau bisa nonton berdiri gitu, bukan nonton berdiri maksudnya, duduk sambil nonton, jangan tidur. Nah itu sakitnya lebih terasa kalau kita tidur ya. Oke, berikutnya saya rasa di sini energinya ya, dan saya merasakan juga di sini ada sakit kepala, migrain. Ini bisa juga migrain karena flu ya, akhirnya sakit kepala karena memang ada yang flu juga, ataupun memang sakit kepala karena sakit kepala gitu ya. Entah mungkin kamu di sini ada tekanan darah rendah, akhirnya oleng ya, ya serasa dunia berputar gitu kan. Ataupun memang karena demam, karena di sini ada beberapa yang demam juga ya, meriang-meriang akhirnya sakit kepala ya. Terus flu yang tadi ya. Jadi sakit kepala ini karena ada 3 penyakit juga ya, demam, flu, dan memang tekanan darah rendah ya. Kalau kamu tekanan darah rendah berarti banyak mungkin makan sate kambing ya atau apa gitu ya. Kalau flu ya berarti minum air hangat ya. Kalau seandainya sudah terjadi ya cari pengobatan ya, dalam artian obat, minum ya, dan olahraga. Flu itu kan sebenarnya karena kita terlalu lembab ya, kalau harus banyak berjemur supaya virus-virus itu hilang dari tubuh kita ya. Dan kalau meriang ya, ini meriang ini memang karena ada penyakit ya, mungkin kamu harus semprot rumah kamu dari nyamuk ya, jangan sampai ada nyamuk akhirnya kamu sakit seperti gitu ya. Di sini juga pegal-pegal ya, saya merasakan energinya pegal-pegal ya, belakang badan-badan tuh kok pegal-pegal gitu ya. Ini karena kurang gerak. Ini sebenarnya karena kurang gerak. Pegal-pegal ini kurang gerak ya, ataupun ototnya terlalu, kamu kerja keras tiba-tiba gitu ya, akhirnya otot kamu pegal ya. Di sini juga ada keseleo ya, keseleo. Jadi ini sebenarnya penyakitnya biasa-biasa aja ya. Dalam artian penyakit biasa, tetapi bisa kalau dibiarkan bisa menjadi penyakit yang luar biasa gitu ya.
Ya, ada keseleo. Ya, mungkin kamu ke depan mungkin olahraga, tiba-tiba walaupun mungkin olahraga ya, tapi tiba-tiba angkat yang terlalu berat ya, ini hati-hati juga. Ataupun mungkin kamu angkat apa gitu ya yang terlalu berlebih, akhirnya geseleo ya. Ataupun sakit pinggang. Nah, di sini ya, hati-hati encok ya. Kalau bukan angkat berat ya berarti kamu kurang olahraga gitu ya, jadi badan pegel-pegel biasa, tetapi di sini ada nyeri otot, saya merasakan energinya. Jadi mungkin kamu angkat barang yang terlalu berat. Nah, ini ya, jadi kalau memang tidak sanggup ya jangan dipaksakan ya. Oke, jadi pegel-pegel ada di sini ya, hati-hati juga untuk sakit perut ya. Sakit perut, pencernaan di sini saya merasakan energinya, dimana sakit perut ini karena makanan ya. Jangan terlalu banyak jajan dan jangan terlalu banyak makanan yang MSG ya, terlalu banyak MSG-nya ya. Jadi akhirnya sakit perut. Ini karena banyak jajan ya, stres nih, ada beberapa yang saya merasakan energinya stres, akhirnya pelampiasannya ke jajan ya. Beli makanan-makanan yang di pinggir jalan dan akhirnya kalian sakit perut gitu ya. Makan kalau mau beli ya olahan sendiri gitu ya, jadi beli kalau mau makan olahan sendiri, beli makanan yang segar, sayur atau apa baru olah di rumah, jangan jajan ya. Percuma kan kamu beli baru kamu sakit ya. Jadi kamu sudah bayar untuk beli penyakit, itu secara tidak langsung seperti gitu, kamu kasih uang untuk kamu sakit. Gitu ya. Jadi banyak makanan-makanan yang dimasak sendiri ya, jangan banyak jajan. Dan di sini sakit bagian pinggul ya, pinggang ini tadi kan saya bilang ada yang encok ya, ini pinggul juga, banyak duduk. Nah, ini banyak minum air putih ya, karena kamu tuh duduknya mungkin barusan serasa 1-2 jam, ternyata tidak rasa ya ampun sudah 5 jam nggak duduk, nggak berdiri duduk aja terus. Nah, ini kurang gerak ya, banyak minum air putih, kalau bisa air putih hangat ya, jangan sampai ginjal. Nah, itu ya, sakit bagian pinggul gitu. Jadi seperti gitu yang saya lihat, sakitnya nggak terlalu parah ya, tetapi ini menyiksa juga karena nggak membuat dirimu nggak nyaman dan menghambat aktivitas ya. Kalau untuk masalah penyakit-penyakit yang besar-besar kayaknya untuk semesta nggak terlalu ke kamu ya, karena biasanya kan energinya menyesuaikan dengan orang yang mendengar. Berarti kamu itu penyakit-penyakit yang kecil, tetapi jangan meremehkan penyakit yang kecil ya, karena kalau diremehkan nanti malah bisa menjadi penyakit yang besar. Nah, itu. Dan ini lebih ke hati-hati, waspada supaya tidak terjadi. Banyak olahraga, minum air hangat ya, dan lebih banyak menghirup udara segar. Makanya bangun pagi, jangan bangun kesiangan. Kamu hirup debu kalau sudah siang ya. Kamu jogging-jogging pagi sambil menghirup udara segar ya. Di halaman atau lapangan yang luas yang banyak tumbuhan hijau ya, supaya energi kamu up, kesehatan juga bagus ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate. Saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih bahagia, lebih sehat, dipenuhi kelimpahan dan sukacita. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.